Bayangkan seorang gadis sederhana nekat berpura-pura jadi wanita matre di kencan buta, hanya demi mengetes pria kaya yang katanya sombong. Dengan gaun pinjaman dan tas palsu di tangannya, Arin yakin pria itu akan ilfil dan pergi. Tapi yang tak ia tahu, pria itu justru menatapnya dengan senyum tenang, dan sejak malam itu, hidupnya berubah total. Dan inilah kisahnya. Seorang gadis sederhana bernama Arin, 24 tahun, duduk gugup di sebuah kafe mewah dengan lampu gantung kristal yang berkilau di atasnya. Hari ini, ia menjalani kencan buta yang diatur oleh sahabatnya. Tapi bukan sembarang kencan, Arin diminta untuk pura-pura menjadi wanita matre agar sahabatnya bisa mengetes pria yang katanya sombong dan hanya suka perempuan cantik bermerek. Arin bukan tipe seperti itu, tapi karena ingin membantu, ia pun menyetujui ide gila itu. Ia meminjam tas palsu, memakai gaun pinjaman, dan menatap refleksinya di cermin dengan senyum palsu yang gugup. "Ayo Arin, sekali ini aja, cuma pura-pura," batinnya. Tak lama, seorang pria tinggi berjas hitam elegan melangkah masuk. Auranya dingin, tapi berwibawa. Wajahnya tampan sempurna, dengan rahang tegas dan tatapan tajam yang seolah menembus siapapun yang melihatnya. Dialah pria yang dimaksud. Leon, 28 tahun, seorang CEO muda yang terkenal dengan kecerdasannya, kekayaannya, dan reputasi dingin yang membuat semua orang segan. Ia mendekat, lalu duduk di depan Arin dengan tatapan tenang. "Kamu, Arin?" tanyanya datar. "Iya, kamu Leon kan? Kamu nggak pesan wine dulu? Aku biasanya nggak bisa makan tanpa minuman mahal," jawab Arin dengan nada manja, mencoba memerankan gadis matre sesuai rencana. Leon hanya menaikkan alis. "Oh, begitu. Baiklah." Ia melambaikan tangan, memesan wine termahal di kafe itu tanpa ekspresi. Arin terkejut. Ia pikir pria ini akan kesal atau menilai buruk dirinya. Tapi Leon malah tenang, bahkan sedikit tersenyum samar. "Kamu suka barang mahal?" tanya Leon pelan. "Tentu, tas ini limited edition loh." Arin memamerkan tas yang sebenarnya palsu. Leon menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Kamu jujur, aku suka wanita yang tahu apa yang dia mau." Arin sedikit panik. Bukannya kesal, pria ini malah tampak semakin tertarik. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. "Astaga, ini malah kebalik," pikirnya. Sepanjang makan malam, Arin terus berusaha bertingkah materialistis, bicara soal tas, mobil, dan rumah impian. Tapi Leon tidak terganggu. Ia justru mendengarkan setiap kata dengan mata hangat, sesekali melemparkan senyum lembut yang membuat jantung Arin berdegu. "Tahu?" ucap Leon setelah beberapa saat. "Sebagian orang berpura-pura sederhana, padahal ingin segalanya. Kamu berbeda." Kalimat itu menusuk hati Arin. Ia menunduk, tak sanggup menatap matanya. Dalam hati, ia mulai menyesal memainkan peran ini. Setelah makan malam selesai, Leon mengantarnya ke depan kafe. "Boleh aku antar kamu pulang?" "Ah, nggak usah, aku bisa sendiri," jawab Arin cepat. Ia takut semakin lama bersamanya, semakin sulit untuk berhenti berpura-pura. Tapi Leon tidak menyerah. "Setidaknya, biarkan aku tahu kamu pulang dengan selamat." Arin terdiam. Pria ini benar-benar bukan seperti yang ia kira. Beberapa hari kemudian, Leon terus menghubunginya. Ia mengajaknya makan, menjemput ke tempat kerja, bahkan mengirimkan hadiah-hadiah mahal. Arin mencoba menjauh, tapi hatinya mulai membimbang. Ia mulai jatuh hati, padahal semuanya diawali dengan kebohongan. Suatu hari, saat mereka makan malam ragi, Leon menatapnya lama. "Arin, aku suka kamu." Arin tersentak, hampir tersedak minumannya. "Hah? Kamu serius?" "Ya, aku tahu kamu berbeda. Aku sudah ketemu banyak wanita, tapi kamu punya sesuatu yang lain. Kamu kuat, berani, dan gak takut bilang kamu suka hal mahal. Aku menghargai kejujuran itu." Arin menggigit bibir. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi takut kehilangan Leon. "Aku cuma takut kamu salah paham," gumamnya pelan. Leon tersenyum. "Kalau kamu khawatir soal uang, jangan. Aku punya cukup untuk kita berdua." Arin membeku. Bukan itu maksudnya, tapi bagaimana bisa menjelaskan tanpa merusak segalanya. Setelah malam itu, Leon menjadi lebih intens. Ia memperkenalkan Arin ke rekan bisnisnya, mengajaknya ke acara perusahaan, bahkan memperkenalkan sebagai wanita yang spesial. Arin panik, tapi setiap kali hendak mengaku, tatapan lembut Leon membuatnya diam. Hingga suatu sore, media menangkap foto mereka bersama. Berita tersebar cepat.
CEO muda Leon Hen berkentan dengan wanita glamor misterius. Netizen menilai Arin sebagai pemburu harta. Komentar buruk memenuhi media sosial. Arin hancur membaca semuanya. Ia ingin kabur, tapi Leon datang lebih dulu. Jangan pedulikan mereka. Aku tahu siapa kamu. Tidak, kamu nggak tahu apa-apa. Arin menangis. Aku nggak seperti yang kamu pikir. Semua ini bohong. Aku nggak kaya. Tas ini palsu. Semua omonganku waktu itu cuma pura-pura. Leon terdiam lama. Lalu, bukannya marah, ia justru tersenyum tipis. Jadi, akhirnya kamu jujur. Kamu nggak marah? Kenapa harus marah? Aku tahu dari awal. Apa? Aku tahu kamu pura-pura matre. Aku tahu dari pertama kali kamu bicara soal tas itu. Aku cuma ingin tahu sampai sejauh mana kamu bisa bertahan memainkan peran itu. Arin terpaku. Jadi kamu mempermainkan aku? Tidak, aku mengagumi kamu. Leon mendekat, menggenggam tangannya. Kamu bisa menipu dengan mulutmu, tapi matamu selalu jujur. Dan aku jatuh cinta pada kejujuran itu. Air mata Arin mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tak percaya pria sebaik ini bisa menerima kebohongan sebesar itu. Kamu gila, Leon? Ucapnya lirih. Mungkin, tapi aku serius soal satu hal. Aku mau menikah denganmu. Arin terdiam. Menikah? Ya, aku sudah lelah mencari orang yang bisa membuatku merasa hidup. Kamu satu-satunya. Arin tak bisa berkata apa-apa. Ia masih merasa tak pantas, tapi tatapan mata Leon membuatnya yakin ia benar-benar tulus. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah dalam upacara kecil yang hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Meski banyak yang mencibir, Leon tak peduli. Ia memegang tangan Arin erat, menatapnya penuh keyakinan. Aku tidak peduli masa lalumu, pura-pura atau tidak. Yang penting kamu di sini bersamaku. Bisiknya di telinga Arin. Setelah pernikahan, kehidupan mereka tak selalu mudah. Banyak orang di sekitar Leon yang menentang. Sekretaris Leon pun mencoba menjebak Arin dengan foto palsu agar Leon percaya ia selingkuh. Tapi Leon tak goyah. Ia menatap bukti-bukti itu dan hanya berkata, aku lebih percaya pada matanya daripada fotomu. Arin menangis saat tahu itu. Ia sadar, cinta sejati tak butuh kemewahan atau sandiwara. Beberapa bulan kemudian, Arin mulai bekerja di perusahaan Leon. Bukan sebagai istri CEO, tapi sebagai staf biasa. Ia ingin membuktikan dirinya layak. Meski rekan-rekannya memandang sinis, Arin bertahan, bekerja keras, dan perlahan semua mulai menghormatinya. Suatu malam, setelah pulang lembur, Leon menjemputnya di lobi. Masih kerja keras seperti biasa ya? Aku harus. Aku nggak mau orang bilang aku cuma numpang kaya. Leon tersenyum lembut. Kamu nggak perlu membuktikan apapun, tapi aku bangga. Ia menggandeng tangan Arin, membawanya pulang. Di dalam mobil, Arin menatap wajah pria itu. Pria yang dulu ia tipu, tapi kini menjadi suaminya. Tahu, kadang aku masih nggak percaya semua ini nyata. Leon menatapnya balik, senyum di sudut matanya muncul. Mungkin juga, karena kadang kebohongan kecil bisa menuntun kita ke kejujuran terbesar. Malam itu, mobil mereka melaju di bawah lampu kota yang berkilau. Arin menatap jendela, tersenyum pelan. Dari semua hal yang ia pura-pura miliki, satu hal yang benar-benar nyata adalah cinta dari pria yang melihat dirinya apa adanya. Tamat.